Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adik pun, perkenalkan nama saya Diah Asri Lestari dari kelas 21 EE dengan NPM 20611011156. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Saburai Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran dengan topik menjaga hubungan loyalitas pelanggan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji. Mohon izin untuk share screen PPT-nya. Latar belakang. Loyalitas pelanggan merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, dan loyalitas pelanggan juga merupakan tujuan utama dari konsep pemasaran. Nah, keadaan pasar yang berlaku sekarang ini bukan lagi keadaan pasar penjual, tetapi menjadi pasar pembeli, di mana penjual yang mencari pembeli, konsumen dalam hal ini adalah raja yang harus dilayani dengan baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi pelanggan secara internal adalah pegawai atau karyawannya, sedangkan pelanggan eksternal yaitu warga sekolah dan masyarakat. Warga sekolah sendiri terdiri dari pengawas, kepala sekolah, guru, dan murid. Kepuasan pelanggan memberikan hubungan yang positif terhadap loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, di Dinas Pendidikan harus meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan dapat loyal kinerjanya terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana hubungan loyalitas konsumen atau pelanggan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan loyalitas konsumen atau pelanggan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji. Landasan teori, hubungan antara kepuasan dan loyalitas adalah saat di mana konsumen mencapai tingkat kepuasan tertinggi yang menimbulkan ikatan emosi yang kuat dan komitmen jangka panjang dengan merek perusahaan. Loyalitas adalah tentang persentase dari orang yang pernah membeli dalam jangka waktu tertentu dan melakukan pembelian ulang sejak pembelian yang pertama. Definisi kepuasan pelanggan yang dikemukakan oleh Philip Kotler yaitu sebagai berikut, bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya. Dan definisi yang dikemukakan oleh Philip Kotler tentang loyalitas adalah suatu tingkat kecenderungan psikologis dari sikap dan perilaku konsumen yang positif, konsisten dan berulang-ulang untuk melakukan suatu aktivitas dirinya yang memiliki kekuatan kesetiaan pada berbagai referensi yang dihadapinya untuk tetap memilih hal yang berupa atau setidaknya beda dari atribut-atribut yang telah dimilikinya. Nah, di sini ada diagram organisasi yang sebelah kiri merupakan diagram piramid yang tegak berdiri, itu merupakan diagram organisasi tradisional, sedangkan yang sebelah kanan saya ya, yang sebelah kanan merupakan diagram piramid terbalik, itu merupakan diagram organisasi modern, di mana customer berada di paling puncak, di paling atas, itu merupakan perusahaan yang berhasil apabila menerapkan konsep diagram organisasi ini. Dan di bawah customer terdapat frontline people. Frontline people itu merupakan karyawan atau pegawai di garda terdepan untuk melayani pelanggan. Sedangkan di bawahnya terdapat middle management atau manajemen menengah yang tugasnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh frontline people atau pegawai di garda terdepan. Sehingga frontline people itu dapat melayani pelanggannya dengan baik. Selanjutnya di bawah middle management terdapat top management atau manajemen puncak. Manajemen puncak itu sendiri tugasnya memperkerjakan dan mendukung manajemen yang ada di level menengah. Nah, di sisi kanan kiri piramid terdapat pelanggan, itu mengindikasikan bahwa manajemen di setiap tingkat, baik di tingkat top manajemen maupun di tingkat menengah,
bahwa manajemen itu harus terlibat secara pribadi untuk mengetahui dan berupaya memenuhi keinginan pelanggan. Nah, pembahasan dari topik di atas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, dari beberapa kegiatan yang saya temui, bahwa kinerja pegawai dapat memenuhi harapan dari Dinas Pendidikan itu sendiri. Bahkan terkadang melebihi harapan, yaitu amat puas dan senang. Sebagai contoh, ketika kami meminta data dari salah satu kepala sekolah, mereka akan cepat mengumpulkannya. Selain itu, ketika ada undangan rapat, para kepala sekolah itu akan datang tepat waktu, walaupun dengan jarak yang jauh dan medan jalan yang licin ketika hujan, serta jalan yang bergelombang. Mereka rela berangkat sebelum subuh ataupun sehari sebelumnya menginap di rumah teman untuk datang tepat waktu di Dinas Pendidikan. Dan contoh lainnya itu ketika ada lembaga yang mengurus pemberkasan ataupun surat rekomendasi, surat prosesnya cukup cepat, mereka menunggu itu jika butuh tanda tangan pimpinan, namun pimpinan tidak ada di tempat. Selanjutnya, membangun loyalitas dengan pelanggan. Yang pertama, dalam hal berinteraksi erat dengan pelanggan. Pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji tidak diragukan lagi, mereka sangat akrab dengan pelanggan-pelanggan yang datang ke dinas, salah satunya dengan kepala sekolah, dengan guru, ataupun dengan masyarakat. Yang kedua, dengan mengembangkan program loyalitas, yaitu memberikan tunjangan, tambahan penghasilan bagi guru ASN maupun non-ASN di Kabupaten Mesuji. Yang ketiga, menciptakan ikatan kelembagaan. Nah, Dinas Pendidikan ini menaungi banyak lembaga pendidikan, baik yang formal maupun yang non-formal, dari tingkat PAUD sampai SMP, yang negeri maupun yang swasta, dan dari lembaga non-formal yaitu ada PKBM dan SKB. Terus cara meningkatkan loyalitas pelanggan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji. Yang pertama, dalam hal pelayanan, terutama di garda terdepan, harus selalu menerapkan slogan senyum, sapa, dan salam. Jadi, semua pegawai distrik, terutama yang di bagian pelayanan, di bagian depan, itu harus menerapkan senyum, sapa, dan salam ke setiap pelanggan. Yang kedua, menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan bersih, sehingga ketika pelanggan menunggu untuk proses pembuatan surat rekomendasi atau mengurus pemberkasan, mereka tidak merasa bosan. Yang ketiga, menyediakan minuman ataupun permen di ruang tunggu, sehingga si pelanggan akan merasa nyaman. Yang keempat, sebisa mungkin memberikan pelayanan yang cepat, sehingga pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM itu sendiri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji dengan memberikan sosialisasi ataupun bimbingan teknis ke pegawai-pegawainya, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memberikan pujian atau penghargaan kepada pegawai ketika pegawai berhasil mengerjakan tugas pekerjaan dengan baik. Hanya sekedar mengucapkan terima kasih ataupun pujian-pujian kecil, maka si pegawai tersebut akan merasa dihargai. Kesimpulan dari topik hubungan loyalitas konsumen di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji ini yaitu bahwa kualitas layanan yang sangat penting itu merupakan kualitas produk atau jasa yang baik, respon yang cepat, menjawab pertanyaan yang tepat, layanan yang tepat waktu, serta pengetahuan yang baik terhadap produk atau jasa yang dipasarkan. Dari hasil analisis saya bahwa di Dinas Pendidikan ini hubungan loyalitasnya, terutama loyalitas pelanggan, amat baik dilihat dari faktor kepuasan pelanggan. Mereka akan datang dengan tepat waktu atau disiplin dan tidak mengeluh ketika ada undangan rapat di dinas. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan di Dinas Pendidikan ini dengan cara meningkatkan pengetahuan pegawai atau karyawan distrik, menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelayanan, serta sikap yang ramah dari pegawai-pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji. Cukup sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.